Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Rekaman kamera tubuh militan Hamas dibagikan oleh Israel baru-baru ini. Video kompilasi berdurasi 43 menit itu menunjukkan kekejaman militan Hamas. Pemerintah Israel menunjukkan rekaman tersebut dalam sebuah pemutaran tertutup bagi puluhan wartawan asing. Diketahui video 43 menit itu diputar di sebuah pangkalan militer di Tel Aviv pada Senin 23 Oktober 2023. Hal itu dilakukan untuk menentang apa yang mereka katakan sebagai upaya untuk menyangkal atau mengecilkan tingkat kekejaman. Rekaman tersebut diketahui diambil dari kamera keamanan, kamera tubuh militan Hamas, kamera dashboard kendaraan, akun media sosial, dan video dari ponsel. Dalam video terekam pula pembunuhan terhadap anak-anak dan pemenggalan kepala beberapa korban. Kala itu, para wartawan tak diizinkan untuk merekam kompilasi video tersebut. Namun cuplikan berdurasi 1 menit 8 detik dirilis ke publik. Rekaman itu memperlihatkan saat militan Hamas menodongkan pistol ke mobil yang tengah melaju. Mereka kemudian melepaskan tembakan dan mengenai pengemudi mobil tersebut. Dalam video terlihat pula 2 pengendara mobil yang tewas akibat tembakan itu. Itu suatu tindakan yang luar biasa, untuk kebebasan dan juga kemerdekaan. Merencanakan luar biasa rahasianya yang diketahui oleh Israel. Jarang terjadi. Berani, cermat sekali dan caranya luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atua Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu, dekat dari Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina
yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau, setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak, karena bagi Hamas siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat terkasih diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.